Jadi anjuran untuk melaksanakan sholat dua gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Cuman ada istilah yang khusus. Kalau gerhana matahari itu namanya kusuf, kaf sin waw fa kusufus syamsi. Kalau gerhana bulan istilahnya khusuful qamari. Dua-duanya antara kusuf dan khusuf, kha sin waw fa. Khusuf dan kusuf itu artinya sama. Ya, dua-duanya artinya gerhana. Cuman istilah di dalam Arab itu ada perbedaan, ya. Jadi kalau untuk mataharinya kusuf, kalau untuk khusuf untuk bulannya, kusuf untuk mataharinya. Biar tahu nih, karena kita udah ngaji. Jadi jangan kusuful qamari. Nah, itu jangan ya, karena kita udah ngaji nih. Kalau belum ngaji dulu nggak apa-apa, biarin aja, namanya orang kagak tahu. Udah tahu mah jangan ya, diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila sholati fasallu wadhkurullah. Al hadis ini banyak, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim, dan banyak Kashful Ghummah juga ada. Jadi memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, apa katanya? Sesungguhnya matahari dan bulan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Matahari dan bulan kagak bakalan ya itu terjadi gerhana sebab apa? Limauti ahadin. Jadi gerhana itu tidak terjadi karena matinya seseorang, wala lihayatihi, dan tidak karena kehidupan seseorang, wala liwiladatihi dalam sebuah riwayat, dan bukan karena kelahirannya. Kenapa demikian? Sebab orang zaman jahiliyah itu kalau ada gerhana itu dia hubung-hubungin dengan matinya seseorang dan lahirnya seseorang, kehidupan seseorang. Itu orang di jahiliyah, di zaman jahiliyah. Kebenaran ketika terjadi gerhana matahari, anak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim meninggal. Tuh, ya. Oh, kata mereka ini sih gara-gara Ibrahim nih tandanya nih meninggalnya Ibrahim, maka terjadi gerhana matahari. Itu begitu orang-orang di zaman jahiliyah. Ibrahim itu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari istrinya yang bernama yaitu Maryah Qibtiyah. Maryah Qibtiyah itu dari kata Koptik, Qibtiyah. Itu tinggal di Mesir. Dia seorang budak ya, beragama Kristen. Kemudian dia dihadiahkan oleh Ummu Qais yang punya kekuasaan tuh di bawah Bizantium. Ummu Qais kasih hadiah namanya Maria Qibtiyah. Jadi Rasulullah pernah kawin dengan, dalam sebuah riwayat itu kawin dengan seorang ahli kitab namanya Maria Qibtiyah. Nah, kemudian lahir dari Maria Qibtiyah ini namanya Ibrahim. Mati anaknya Ibrahim masih kecil itu. Ya, meninggal. Kebenaran pas meninggal
itu gerhana. Wah, mereka ramai, ini nih tandanya Ibrahim meninggal, terjadi gerhana matahari. Makanya Rasulullah kemudian ya bilang seperti itu, bersabda, jadi gerhana matahari, gerhana bulan itu tidak terjadi karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Apa kata beliau? Fa iza ra'aitumuhuma, maka apabila kalian itu melihat, menyaksikan keduanya, itu gerhana matahari dan gerhana bulan, fafza'u ila shalah, maka buru-buru berdoa. Maksudnya begitu, fafza'u ila shalah itu maka segeralah buru-buru berdoa. Fafza'u ila shalah, fasallu, maka salatlah, salat gerhana, wadhkurullah, dan banyaklah menyebut nama Allah. Nah, ini perlu dipraktekkan, nanti saya minta Ustaz Aulia untuk berdiri di samping saya ntar ya, untuk mempraktekkan salat yaitu gerhana matahari atau gerhana bulan. Cuman saya mau komentarin dulu nih ya. Dalam hadis lain itu bahwa kita itu kan kadang-kadang itu kalau gerhana matahari sholatnya bersuara apakah enggak? Terus kalau dia bulan bersuara, kalau matahari kagak bersuara. Ada pendapat memang begitu. Tetapi kalau kita baca dari jumhurul ulama dalam kitab Subulus Salam, itu ada tertulis dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari pada hadis 10.065 dan Muslim pada nomor hadis 901. Itu dinyatakan begini, an Aisyah radhiyallahu anha, annan nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusufi bi qiraatihi fa shalla arba'a raka'atin fi rak'ataini wa arba'a sajadatin. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita mengambil kesimpulan nih dalam kitab Subulus Salam. Yang pertama katanya nih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan, menyaringkan bacaan salat, baik salat gerhana matahari maupun bulan. Kalau dilihat dari letternya ini, fi salatil khusuf berarti yaitu gerhana bulan. Tetapi dengan hadis ini dinyatakan makna umum ya, bahwa dari hadis ini dinyatakan oleh para jumhurul ulama disyariatkan mengeraskan dua salat gerhana matahari dan gerhana bulan, sebagaimana kita mengeraskan salat istisqa, salat Idain. Ya, kenapa? Karena dilakukan dengan berjamaah. Tuh, dengan berjamaah. Lah kalau udah imamnya baca surah Al-Baqarah lagi hafal Quran dia ngantuk. Nah, coba kalau dia baca tuh dengan surah yang bagus, bacaannya cakep. Lah kita dengerin dan pahala dengerin bacaan Quran, enak, ya. Makanya para ulama walaupun itu sholat gerhana matahari diabdolkan, yaitu untuk membacanya dengan terang, ya, sebagaimana kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, terus istisqa dibaca dengan terang, karena dilakukan dengan berjamaah. Maka lakukan itu. Tapi memang ada. Kita juga menghormati kalau ada suatu masjid melaksanakan tanpa mengangkat suara, biarin.
Biarin, dia juga punya dalil. Punya dalil masing-masing. Itu yaitu Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Muqnis Al-Jalis Bisyarah Al-Yaqut An-Nafis menyatakan kalau sholatnya itu matahari, gerhana matahari, tidak diangkat suaranya. Tapi kalau bulan diangkat suaranya. Kenapa? Karena sholatnya siang katanya. Kalau malam selalu pakai ada suaranya. Maghrib, isya, subuh. Sholat siang itu kagak pakai diangkat suaranya. Tapi para ulama dengan pendapat ini mereka mengatakan tidak, karena sholat gerhana matahari itu jahar sebagaimana sholat istisqa, sebagaimana sholat idain yang dilakukan dengan berjamaah, termasuk sholat Jumu'ah ya. Nah itu dia. Tapi ini perselisihan pendapat. Nah ini bukan masalah usuliyah. Usuliyahnya sholat apa? Sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, itu usulnya. Ngerjain, udah usulnya udah benar dia. Tinggal furu'iyahnya, cabang pelaksanaan pendapat beda-beda. Ada yang tahiyatnya begini, istiqomah, lihat tuh, istiqomah ya. Ya kan, kayak kita nih istiqomah ya. Tapi ada yang tahiyatnya begini. Nah, ada tuh ya, di Darupala juga mungkin ada ya. Biarin aja, jangan ditangkap tangannya. Ya. Tuhan Rabbus samawati wal ard. Oke? Tapi ada yang kagak mau begitu, dia muter gitu dikit. Gaya nih, agak muter dikit. Biarin aja juga. Kayak cacing kepanasan kita lihat. Jangan ditangkap Pak tangannya, jangan. Kalau di sini hormatin aja. Bisa jadi dia masuk surganya duluan. Karena ini kalau ini Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam. Bapak jangan menganggap Bapak paling benar diri sholat. Oke? Usulnya, dasar usulnya, fondasinya dia udah sholat 5 waktu Pak, sama. Cuman furu'iyahnya ada yang pakai kunut, ada yang kagak, ada yang tahiyatnya digoyang-goyangin ya taharrak. Tahrik itu deh kalian. Harraka yuharriku, tahrik artinya bergerak-gerak Pak. Jadi macam banyak, bisa aja mereka itu melakukan dengan gerakan-gerakan kayak tadi, karena artinya tahrikul, ya. Nih menggerakkan telunjuk nih, ya, al-ibham sababah, tuh. Jadi digerakkan tuh, menggerakkan apa? As-sababah. Tahrik artinya banyak, litaksir, bukan sekali. Itu mereka berpendapat begitu. Kalau kita enggak dong. Sekali aja kita gerakin juga tuh, cuman sekali doang kalau kita, namanya istiqomah, kagak sana kagak kemari gitu. Tapi jangan menganggap Bapak paling benar, udah tuh orang yang menganggap dirinya paling benar, entar jangan masuk surganya paling belakang, digedegin sama orang ya, digedegin sama orang, nggak didoain. Coba kalau ngormatin orang kayak Pak Hamka, dia sholat subuh di belakangnya ada pimpinan NU, ya kan, dari Kalimantan Agung di Gontor tuh, Pak Idham Khalid, Allah yarham. Pak Hamka nggak sari-sarinya sholat pakai kunut. Setelah kelar udah zikir, pakai zikiran lagi, udah zikiran. Pak Idham nanya, tumben Pak pakai kunut? Ya karena dia kagak pakai kunut sholatnya. Pak Hamka nyengir, mesem, ya. Yang di belakang saya itu ada guru saya, maksud saya kagak menghormatin guru saya. Mereka berpelukan. Pak, indah, ya. Islam itu indah. Jangan menganggap diri kita paling benar dengan yang lainnya. Yang penting saling menghargai, paling menghormati. Ini di depan saya ini kan ada tuan guru saya nih, Dr. Asmoe ini. Rencananya pagi ini beliau menyempatkan diri. Beliau ini banyak taklim Pak. Tapi dia menyempatkan diri mau ngikut saya ke Asalam. Saya habis dari sini nih, kita habis taklim, kita langsung ke Subang, ada pengajian bulanan Pak. Alhamdulillah
beneran ada tuan guru nih mau ikut katanya. Alhamdulillah ya. Beliau ini datang dari jauh loh Pak. Jadi nggak gemen-gemen ini ya. Yang mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ini bawa berkah hidup dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu kita terusin nih. Kita terusin. Ya. Nah, maka kata Rasulullah, kita terusin dulu, nanti kita praktekin salatnya. Apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahuttun nasa 'ala sadaqah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan manusia untuk melaksanakan sedekah ketika lagi gerhana tiba. Jangan kayak orang dulu kita. Gerhana tiba apes, pohon diorag-oragin. Pohon paya kong bentot almarhum payanya pada rontok. Tuh, saya yang orang. Udah itu diomelin saya, diuber-uber, diserampang pakai obor. Itu dia. Orang salah, ya kita mengikuti zaman dulu. Ada kentongan dipukul, dong. Kita tanya, emang ini apa? Udah pukulin aja kentongan, biar ular naganya kagak makan bulan ya. Orang dulu namanya juga. Orang dulu itu ya kalau jalan di Danyangan tuh di kuburan yang banyak kuburan tuh serem ya kan, apalagi ada pohon rengas tuh nunduk numpang liwat anak babi mau liwat. Nah itu saya ngelaksain itu dulu waktu masih kecil. Sekarang jadi guru di sini. Apa kagak dosa? Kagak, karena saya masih kecil gak paham. Yang namanya anak kecil SD kelas 2 nyari jangkrik di rengas sono. Teman saya pada numpang lihat, mana tunduk banget lagi anak babi mau lihat. Lah itu kalau kita tahun babak kita digaplok, lah gue mau anak lu mau mobil jadi gue dibilang babi gitu. Katanya supaya danyangannya kagak nemplokin kita, pulang aman. Ya namanya juga orang dulu kita mandi dekat sawahnya Komisan sono. Kan ada aliran apa sih namanya, sungai kecil tapi belum airnya. Di situ ada kodakannya dikit. Kita pada mandi di situ. Ya orang bening banget, kita minum, kita mandi di situ. Kata dia, awas tong taruh cek si jabrik lu, mampus. Maksudnya supaya kita itu jangan mandi di situ, ditakut-takutin. Kan orang dulu metodenya nakut-nakutin, Pak. Rumah zaman kebaya, pintunya cuma satu, Pak, depan doang. Kita duduk di depan, kata emak kita, tong jangan duduk, yang suka duduk di depan pintu ya, nanti disambar geledek. Lah kita kan jadi takut. Emang rumah pintunya satu-satunya, kita duduk depan pintu, dibilang sambar geledek. Kayak begini nih, menurut mereka efektif mendidik kayak begini. Cuman setelah kita ngaji, wah kagak boleh nih nakut-nakutin kayak begini, kagak ada sumbernya. Ya, cuman tujuannya supaya efektif, langsung pindah gitu. Jadi ditakut-takutin, metode nakutin, kagak ada dasarnya, bid'ah kalau kata orang sono ya. Maka dari itu jangan kita lakukan itu dengan gerhana matahari, ngorag-ngorag pohon, terus nih nabu-nabu kentongan, jangan, karena nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi Rasulullah perintahkan kita untuk segera berdoa, memberi sedekah, wal istighfar, minta ampun ya, minta ampun, wa zikr, dan berzikir fil kusufaini, pada dua gerhana. Wa yaqulu, kemudian beliau bersabda, idza raaitum zalika, manakala kalian menyaksikan keduanya yang sedemikian itu, pada Allah, maka berdoalah kamu kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah, wa tasaddaqu, bersedekahlah, wa shallu, dan salatlah kusufain, wa a'tiqu, dan merdekakan budak kalau yang bagi punya budak waktu itu, karena di zaman Rasulullah masih ada perbudakan. Ayo merdekain budak tuh. Hatta yanjalia, hingga gerhana tersebut berakhir. Ya, tuh kerjaan-kerjaan orang dulu baik apa kagak dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang dipraktekkan sholat khusufain atau sholat khusuful qamar atau khusufus syams, sama aja. Ya,
Coba kita praktekkan, saya minta Ustaz Aulia ngadep sana aja. Nanti ikutin aba-aba saya. Ya. Ya, berdiri tegak gitu. Ngadep ke kiblat, ini umpamanya kiblat sono biar gampang dilihat. Sonoan Ustaz. Wah, gitu. Siap. Itu niatnya. Ini kita mau sholat gerhana matahari apa bulan? Kalau bulan umpamanya kita niat usolli sunnata li khusufil qamari imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunnata li khusufil qamari imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Ya, kalau dia matahari usolli sunnata li kusufis syamsi imaman lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Apa belum disebut rakaat ini? Enggak, memang udah pasti rakaat ini, enggak usah disebut aja itu mah. Ribet banget nanti nyebutnya, ya. Sebab kalau salah enggak sah salatnya, tapi kalau kita kagak sebut kagak ngapa-ngapa, tidak menjadi tidak sah. Kita ambil yang umum aja. Oke? Ustaz, saya begini niatnya, usolli sunnata khusufil qamari boleh. Usolli sunnata kusufis syamsi boleh. Tapi usolli sunnata li khusufil qamari boleh. Usolli sunnata li kusufis syamsi boleh. Ya. Umpamanya ya Allah Akbar sambil niat, udah nggak usah dibaca niat. Ya, nah ini dia, ya. Jadi niatnya tadi tuh ketika takbiratul Allah sambil tuh niat, ya. Kalau yang tadi sebelum kita sholat di talfid itu mengingatkan kita, hati kita jangan kemana-mana. Nanti ketika kita lagi angkat tuh begitu niatnya, ya itu. Kemudian membaca apa nih? Sama sholat, ya. Doa iftitah, baca ta'awudz, Fatihah, kemudian baca surah yang panjang silakan. Tapi kalau saya sih bacanya, orang saya kagak hafal Quran, saya baca yang cukup aja dah, ya. Kita baca apa itu sabbihisma rabbikal a'la. Ya itu baca aja itu al-a'la. Nah, setelah itu ruku Ustaz. Allahu Akbar. Nah, ini ruku. Ini rukunya baca dah 9 kali panjang ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 9 kali dah. Nah, ya karena memang disuruh panjang. Tadi yang ayatnya juga panjang tadi, yang bisa panjang-panjang silakan. Ayat Al-Baqarah loh, surah Al-Baqarah silakan yang bisa, yang hafid. Kemudian ayo sami Allah di mana? Nah, ini baca lagi Fatihah. Apa? Fatihah, kemudian surah. Kalau tadi kita baca surah Al-A'la, ya, sabbihisma rabbikal a'la. Ini jangan yang di sini pendekin surahnya. Yang kedua itu Alam Nasrah dah. Alam Nasrah pendek kan? Lebih pendek maksudnya. Ya udah baca Alam Nasrah. Kemudian ruku Ustaz. Kemudian i'tidal sami Allah. Nah, i'tidal boleh begitu i'tidalnya, boleh tangan lurus. Nah, begitu boleh. Dua-duanya benar. Kalau ngaji sama kayak Syekh Azami lebih afdalnya di sini. Tapi saya pernah merasakan begitu, sholat saya jadi rusak juga karena saya jadi mulain lagi ya. Nah, udah begini aja, nggak apa-apa, ini juga benar. Kenapa begini? Ini kembali kepada kita ketika lagi berdiri menghadap kiblat begitu. Tapi kalau yang begini, yaitu dimulai karena salat itu adalah takbiratul ihramnya dengan begini, maka kembalinya pun begini. Dua-duanya benar. Jangan main nyala-nyalain ya. Ada ilmunya. Nah, dah. Nah, itu baca doa iktidal. Ya, iktidal. Doa iktidal itu baca. Kemudian sujudan. Nah, ketika sujud baca 9 kali lagi tuh, ya. 9 kali. Kalau tadi rukuknya yang pertama 9 kali, ruku yang kedua 7 kali dah, dikurangin. Berapa? 7 kali. Nah, ini ruku pertama. Sujud pertama 9 kali. Duduk antara sujud saat. Iya. Kemudian sujud lagi saat
Nah, sujudnya ini bacanya 7 kali dah. Jangan 9 kali. Tadi kan 9 kali. Kemudian naik lagi, Ustaz. Allahu Akbar. Begitu seterusnya. Cuman bedanya Fatihah. Habis Fatihah baca surah yang lebih pendek. Kalau tadi kita baca surah apa? Sabihis ya. Nah, untuk yang kedua ini ya bolehlah halataka lah umpamanya gitu loh ya. Nimpalin yang pertama tadi halataka. Nah, nanti ya kemudian dia sama tadi. Apa? Ruku. Kemudian dia kembali lagi, kemudian dia baca Fatihah, baca surahnya. Kalau tadi alam nasrah, sekarang alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil dah. Lebih pendek dah. Cuman rukunya yang tadi itu, kalau tadi 9, 7 berarti 5 ya, 5 dan yang terakhir rukunya itu 3 gitu ya. Udah syukron. Nah, begitu Pak. Jadi cara salat khusyuk. Ya. Makanya di sana dinyatakan ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusufi bi qiraatihi fa shalla 4 rakaat. Ya, salat fi rakaataini wa 4 sajadat. Jadi salatnya 2 rakaat yaitu 4 ruku, 4 sujud.